the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Ya, ayat 31 sampai 32. Ya, kita baca firman Tuhan bersama-sama. Sudah semua? Amin. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Silakan duduk. Puji Tuhan. Iya. Kebenaran yang memerdekakan. Khotbah firman Tuhan di hari ulang tahun CSM yang ke-40 tahun. Ya. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara dan saya. Amin. Kita tahu kebenaran yang seperti apa yang bisa memerdekakan saudara dan saya. Di dalam Roma 1 ayat 16, di sana dikatakan bahwa Injil itu sesungguhnya adalah kekuatan Allah. Injil itu sesungguhnya adalah kekuatan Allah. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 1, di sana dikatakan bahwa firman itu adalah apa, saudara? Wow, ini bahaya ini. Coba dibacakan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 supaya kita nggak keliru. Ya. Jadi yang pertama adalah di dalam 1 Roma ayat 16 di sana dikatakan bahwa sesungguhnya Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya. Ya. 1 Yohanes, bukan 1 Yohanes. Yohanes 1 ayat 1. Coba dibaca. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Bagaimana rahasianya kita bisa mau merdeka, saudara? Haleluya. Saya percaya bangsa kita sedang merayakan HUT kemerdekaan. Dan sebagai euforia kemerdekaan, Bapak Jokowi pindahkan nanti besok upacara kemerdekaannya di kota yang baru, ya kan? Dan ulang tahun yang ke-79 ini berbeda, saudara. Karena ada 2 tempat perayaan upacara kemerdekaan itu. Yang satu ada di kota ibu kota Nusantara, yang satu ada di Istana Negara yang ada di sini. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, pelaut-pelaut atau sesama-sesama pelaut yang saya kasih cintai, bagaimana kita bisa mau merdeka, saudara? Bagaimana kita bisa mau merdeka? Ya, di dalam Efesus 6, coba kita baca Efesus 6. Ya. Efesus 6 ayat 10 di sana dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatannya.
kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah di udara. Apa? Melawan penguasa-penguasa di udara, melawan penghulu-penghulu di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat yang ada. Jadi saudaraku, peperangan orang percaya bukan peperangan secara daging, saudara. Ya toh? Jadi kalau kita mau berperang, sesungguhnya Rasul Paulus bilang begini, ambil semua perlengkapan senjata Allah. Jangan kasih sedikit-sedikit. Ya toh? Rasul Paulus bilang, ambil semua perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Kamu tetap berdiri setelah kamu bisa menyelesaikan peperangan iman itu. Amin. Jadi kita tidak boleh hanya ngambil separuh. Kita tidak boleh juga hanya ngambil satu bagian. Tetapi semuanya. Coba kita baca seterusnya. Ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat yang ke-14 di sana dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan damai sejahtera. Injil damai sejahtera. Wow, saya jujur kalau mau dengar masukan-masukan, waktu kami berjalan dari Priuk ke tempat Pak Ketua, kami sempat sharing-sharing tentang firman Tuhan. Ya, tentang burung Raja Wali yang mau terbang tinggi. Pada usia yang ke-40, burung Raja Wali itu mau tidak mau, kalau dia harus mau panjang umurnya, burung Raja Wali itu harus mulai mematok-matok dirinya sendiri. Mulai dia lepaskan kukunya, ya. Mulutnya yang sudah tidak bisa juga kuat untuk menangkap mangsanya, itu pun harus dia rontokkan. Bulu-bulunya yang tebal itu dipatok-patok supaya mudah lagi tumbuh bulu yang baru. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya tahu banget kehidupan seorang pelaut. Ya, saya mengerti sekali kehidupan pelaut atau kehidupan keluarga pelaut itu. Di saat ada di level atas, pasti kita menikmati segalanya. Tetapi seringkali Tuhan tidak inginkan kita ada di bukit kota Sion itu. Tetapi Tuhan bilang turun ke lembah Yordan. Gitu. Disuruh turun, saudara. Agar supaya apa? Agar supaya apa? Otot iman kita semakin kuat. Amin. Amin. Seringkali kita nggak kuat, saudara. Ya kan? Saya pernah nganggur di Batam. Ya kan? Saya pernah nganggur di Batam. Iya. Job yang pertama pas selesai interview, saya dikatakan tidak cocok lah, kata owner yang di Singapura itu. Ayo tak mantap lah katanya. Jadi sudah. Gugur lah. Iya. Yang kedua lagi dibawa sama kapten ada itu orang Sangir di sana, Palele atau siapa? John Palele. Om John bilang begini, bro, ayo, ada job. Sudah ganti buku pelaut, sudah ganti pengalaman, pas di print, di email. Wow, kata bos, ya, experience-nya, pengalamannya tidak mantap. Jadi ditolak. Saya doa puasa, saudara.
Doa puasa 3 hari 3 malam. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau inginkan aku bekerja, bukalah selebar-lebarnya peluang atau job ya untuk saya bisa bekerja. Jujur saudaraku, saya pelaut yang tidak begitu pintar berbahasa Inggris. Ya tahu. Jadi ya sedang-sedang saja ya. Yes no aja toh. Jadi satu saat saya diinterview dari Singapura dan owner Singapura bilang, "Oke, kita jumpalah di Batam." Ya toh. Setelah jumpa di Batam, Pak, ya selesai di interview, dia bilang, "Besok you join lah dengan saya." Wah, saya bilang, luar biasa ini job, ya kan? Tetapi ada konsekuensi yang harus dibayar di sana. Kita harus ya menerima semua permainan dari bos itu sendiri. Artinya kita kolaborasi dengan kejahatan di sana. Ya toh? Iya. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau perkenankan ini pekerjaan ini lama, Bu, untuk saya bisa bekerja di sini, Tuhan beri aku kekuatan dan kemampuan. Beri aku supaya tetap berdiri tegak dalam kebenaran. Tetapi itu nggak bisa. Kegelapan tetap kegelapan. Ya toh? Kejahatan tetap kejahatan. Nggak bisa. Kejahatan ini kita bawa menjadi kebenaran. Nggak bisa. Kebenaran ya kebenaran. Oleh sebab itu saya mau sampaikan pada hari ini, bahwa sesungguhnya kebenaran itulah yang akan membawa saudara dan saya untuk mengalami kemenangan. Ya toh? Tidak bisa namanya yang salah mau dibenarkan. Ya toh, hanya untuk mau menyenangkan owner, pimpinan. Ya toh, mau menyenangkan teman-teman. Tidak bisa. Namanya salah tetap salah. Amin. Oleh sebab itu di sini dikatakan firman Tuhan, ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Di dalam Efesus itu di sana dikatakan begini. Coba bacakan firman Tuhan di dalam Efesus yang ke-14. Jadi berdirilah berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Ya, ini poin-poin yang pertama. Jadi sesungguhnya begini saudara, untuk kita menjadi orang pemenang, kita harus kuat, saudara. Ya toh? Enggak boleh lepek-lepek, lemah-lemah. Orang yang disebut pasukan atau tentara yang gagah perkasa itu bukan disuruh berdiri tegap, miring kiri, miring kanan. Di sini firman Tuhan dikatakan berdiri tegak. Ya toh? Saya kalau ngelihat itu TNI Polri sedang gladi, wow, ini nih yang disebut berdiri tegap, gagah, ya toh? Gagah perkasa. Ya toh? Iya. Kalau Pak Pendeta Pencu berdiri kan kelihatan, wis. Iya. Walaupun sudah umur berapa, Pak? 70 berapa, Pak? Oh, 60 ya, Pak? Iya, kelihatan masih 17 tahun. Kenapa? Karena masih berdiri tegak di dalam Tuhan. Usia-usia yang seperti ini itu memperlihatkan wajah kemuliaan Allah. Siapa yang mau nyangka kalau Pastor Musa ada di sini? Ya kan? Kalau kesaksian-kesaksian yang tadi diuraikan, jujur saudaraku, pasti kita tidak bisa berdiri tegak. Ya kan? Pak Ketua Umum, siapa bisa menyangka Pak Ketua Umum sehat-sehat, kuat-kuat? Walaupun prosesnya, ya toh, sangat menyakitkan, tetapi beliau masih ada hari ini. Kenapa? Karena beliau percaya bahwa ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Amin. Daud bilang, engkaulah kekuatan, kubu pertahanan. Amin. Jadi saudaraku, ambil
ambil seluruh kelengkapan senjata Allah. Yang pertama adalah kebenaran. Ya toh? Di sini dikatakan apa? Berikat pinggangkan kebenaran. Apa sih berikatkan pinggangkan kebenaran? Artinya saudaraku, kebenaran ini berdaulat seutuhnya atas hidupmu. Kebenaran ini harus utuh, mutlak, berkuasa atas saudara dan saya. Jadi kalau kebenaran ini berdaulat sepenuhnya, seutuhnya atas hidupmu, saya percaya CSM ke depan akan lebih maju. Dan di dalam pelayanan CSM ini ada begitu banyak umat Tuhan. Ada lutut bertelut lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kenapa? Saudara dan saya semua berikat pinggangkan kebenaran Allah. Wow, keren saudaraku. Kalau Pak Pendeta coba ikat pinggang dengan kebenaran, semua pengurus CSM berikat pinggang ke kebenaran. Nyanda ada lagi iri hati, nyanda ada lagi kebencian, ndak ada lagi kemunafikan di sana, saudaraku. Ya, karena kita kebenaran itu berdaulat seutuhnya atas hidup saudara dan saya. Jadi pribadi Allah itu sesungguhnya segala-galanya bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Yang kedua, berbaju zirahkan keadilan. Wow. Kita punya sosok pribadi yang paling adil dari zaman ke zaman. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Pribadi itulah yang paling adil. Yaitu Yesus Kristus. Tadi kita sudah bilang. Berbaju zirahkan kebenaran. Yang kedua, keadilan Kristus. Saya tadi ditegur istri. Loh, kamu katanya udah siap-siap. Pakailah katanya baju. Waktu saya pakai baju, saya bilang begini, saya harus berbaju zirahkan keadilan Allah. Berbaju zirahkan keadilan Allah. Apapun situasi, engkau harus tampil adil di hadapan sesama. Amin. Kalau saudara bilang, aku adil dengan Tuhan, saudara juga harus bisa mempraktekkan keadilan itu kepada sesama. Ya toh? Ada begitu banyak orang yang butuh pertolongan kita. Ada begitu banyak orang di bawah kita. Apakah kita bisa bersikap adil dengan sesama kita? Belum tentu, saudara. Saya jujur, saudaraku, merintis pelayanan GBI Permata Allah ini tidak mudah, saudara. Tetapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau kehendaki, biarlah kehendakmu yang jadi. Bukan kehendak Michael Tahamen Gagola yang jadi, yang terlaksana. Tetapi kehendak Allah lah yang terlaksana. Jujur saudaraku, dorongan dari hamba Tuhan yang ada di depan saya ini membakar api roh saya. Untuk apa? Pergi menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Ya, kalau tidak ada hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat ini, saya pasti terkapar di sana. Tetapi Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat ini agar supaya apa? Michael itu bisa berdiri tegak. Ya. Dan apa? Berikat pinggangkan kebenaran. Dan berbaju zirahkan keadilan. Saya bilang sama istri, apapun keadaannya, tetaplah melayani Tuhan. Jujur saudara, hasil nge-grab saya itu tidak cukup untuk menjadi biaya operasional gereja. Tidak cukup, saudara. Kalau mobil saya itu bisa bersuara, dia ngomong. Kenapa, saudara? Karena seringkali debt collector sudah datang di rumah. Pak Pastor, 3 bulan Pak Pastor. Saya cuma bilang sama mereka, kalau Tuhanku yang aku sembah sama dengan Tuhan yang Daniel, Sadrak, Mesad, dan Abednego sembah,
pasti Tuhan yang sama akan menolong saya. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, peristiwa pernah terjadi, uang setoran saya dibawa kabur sama debt collector. Saya cuma nangis di mobil. Saya bilang sama Tuhan, kalau kendaraan ini Tuhan beri buat kami untuk melayani, Tuhan berilah berkat-Mu berlimpah-limpah. Saya tidak pernah berpikir untuk mendapatkan uang dari si A, si B, si C, tapi saya tetap beraktivitas seperti biasa. Nge-Grab, saudara. Grab. Ya toh. Sampai ada orang bilang begini, kok Pak Pendeta nge-Grab terus? Saya tahu bahwa Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Amin. Iya. Di pojok manapun kita ada, Tuhan sedang melihat-lihat. Ya toh, Dia sedang memantau-mantau apa yang dilakukan oleh anak. Saya bilang sama Tuhan, aku terlalu yakin dan percaya apa yang aku kerjakan oleh kedua tanganku pasti dibuat Tuhan berhasil, sukses dan beruntung. Uang ditilap, saudara. 3.850.000 ditilap sama debt collector. Siapa yang gak sedih? Di saat saya harus membayar 3 bulan, saudara. Saya bilang, Tuhan, dari manakah datangnya pertolongan? Firman-Mu berkata, pertolongan kami hanya datangnya dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan saya imani itu, saudaraku. Sumbernya dari manapun itu. Tapi saya percaya bahwa itulah pemakaian Tuhan. Wow, keren. Jadi kalau mobil itu masih ada, itu karena kasih anugerah Allah. Amin. Amin. Oleh sebab itu, teruslah berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan. Dan apa, saudaraku? Berkasutkan kerelaan. Di mobil ini, saudaraku, ada begitu banyak peristiwa yang luar biasa yang terjadi. Ada seorang ibu-ibu naik. Pas dia dengar puji-pujian di mobil, pas duduk, dia langsung nangis histeri. Ya toh? Saya bertanya, ibu, kenapa nangis? Saya jadi takut. Karena dia nangisnya histeris. Saya bilang, ibu jangan begitu dong. Iya. Kata dia, Pak, jalan aja. Saya menikmati pujiannya. Wah, saya langsung kagum. Saya bilang, ada apa ini? Dari Kelapa Gading, dari Gading Nias itu saya bawa sampai ke Moi. Itu dia nangis, tahu nak? Nangis istri. Seorang wanita. Waktu saya tanya, apa yang terjadi? Dia ditinggal suami. Ya toh? Dia dengan anaknya ditinggal oleh suami. Apartemennya apa? Tidak dibayar. Jadi dia sedih karena apa? Orang yang dia cintai mengkhianati cintanya, saudara. Haleluya. Tetapi di sini nggak ada yang berkhianat begitu, toh? Amin. Jadi harus adil, saudara. Harus adil. Wow. Waktu saya bawa dia ke Moi, dia bilang begini, Pastor, kalau boleh, Pastor bantu saya doa. Wah, saya bilang, puji Tuhan kalau saya dipercayakan untuk mendoakan Anda. Kenapa? Karena dia bergereja di gereja yang besar, saudara. Ya kan? Dia berjemaat dengan Pak Niko. Ya toh? Iya, tetapi dia tidak mendapatkan lawatan atau sentuhan-sentuhan kasih Allah lewat hamba-hamba Tuhan yang dari sana. Puji Tuhan, saudaraku. Waktu kami berdoa di depan Moi itu, di depan Moi, dia nangisnya lebih kencang lagi. Saya bilang, kalau begini kan hamba Tuhan jadi takut toh. Iya, jangan-jangan saya dituduh orang lagi, ya toh, karena hanya berdua. Wah, tidak lama selesai doanya, amin. Kakaknya datang. Dan sepanjang hari itu kami berjalan dan dia bilang, Pak Pastor, saya sewa mobilnya sepanjang hari ini. Pak Pastor meminta berapa nanti saya sanggupi untuk
dibayar. Puji Tuhan, saudara. Ya, saya tidak berharap uluran tangan manusia, tetapi saya bilang, Tuhan, gerakan hatinya untuk memberkati saya. Ya toh? Mulai dari situ, saudaraku, tadi kalau mau pikir 3 juta, hampir 4 juta, uang hilang. Ya toh? Dari mana aku bisa dapatkan uang itu lagi? Tiba-tiba ponakan saya telepon, Kak, tolong cetak dong kaos kampanye Golkar dia toh. Iya, caleg. Jumlahnya berapa? 2.000, saudara. Dan saya ambil selisihnya di situ. Dan kelebihannya itu pas untuk membayar 2 bulan punya itu. Jadi sesungguhnya kebenaran itu yang akan membawa saudara dan saya untuk mengalami kemerdekaan. Amin. Kenapa Injil itu kekuatan Allah? Firman itu adalah Allah itu sendiri. Saya tahun 2000 divonis mati di rumah sakit Koja. Tetapi saya hari ini ada sehat-sehat. Itu semua proses perjuangan. Oleh sebab itu, ambil. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, dan berkasutkan apa? Kerelaan. Ya toh? Kita harus punya kasut kerelaan. Pasukan Romawi kalau mau diperintahkan pergi berperang, itu mereka sudah punya kasut. Ya toh? Mereka sudah siap-siap berkasutkan kerelaan. Pergi berperang, itu mereka sudah punya kasut kerelaan. Tidak mau berbantah-bantah. Jadi hari ini saudara dan saya harus ambil kasut kerelaan Allah itu. Kalau merespon tadi kesaksian Bapak Pastor Musa, Pak Angkel Musa dari Singapura, untuk pergi, besok bawa 2, besok bawa 3, besok bawa 4. Harus punya kerelaan. Harus punya harga yang harus dibayar, saudaraku. Amin. Amin. Kalau saudara dan saya mau merdeka, ya harus punya kerelaan. Saya sudah sampaikan sama Pak Peter, kalau ada yang mau ganti posisi saya sebagai sekretaris, saya siap aja. Ya. Karena sekretaris itu kan hanya struktur organisasi. Toh? Saya siap aja gitu. Intinya begini, saya bisa melihat figur-figur yang nanti mau mengganti posisi saya, ya berperan aktif gitu, sehingga pelayanan ini terus maju. Ya, pelayanan ini maju untuk apa sih? Untuk Tuhan tuh, bukan untuk sekretaris, untuk Pak Peter, untuk Pak Angkel Musa, untuk Pak Pastor, bukan. Untuk Tuhan semuanya. Jadi buat saya, jabatan itu tidaklah penting buat saya. Karena saya mau fokus pengembalaan. Karena pengembalaan itu juga pekerjaan yang sangat berat. Ya toh? Sangat berat. Jadi hari ini, kalau saudara dan saya mau menjadi orang-orang yang merdeka, ya, saudara dan saya tidak mau ada di dalam perhambaan dosa, ya, ada dalam tekanan, ya, mau tetap punya prinsip hidup, saya mau merdeka di dalam Kristus. Ambil semuanya, ya toh? Jangan kasih sisa, orang Manado bilang, ya toh? Jangan kasih sisa. Ambil semua kelengkapan senjata Allah. Sehingga apa? Selesai saudara berperang, saudara dan saya masih bisa berdiri gagah perkasa di depan jemaat Tuhan, di depan keluarga, di depan sesama. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara kita semua bangkit berdiri. Ya, kita angkat pujian.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami kagumi, karena pengorbanan-Mu telah menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu yang boleh kami dengar di siang hari ini. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua mau menjadi pemenang, lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami semua untuk bisa berpakaian kebenaran, berbaju jerakan keadilan, dan berkasutkan kerelaan. Sehingga pelayanan CSM semakin hari semakin maju, dan nama Tuhanlah yang dipuji, dipermuliakan. Makasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Sehingga kuasa firman Allah ini akan membawa kebenaran, membawa kemenangan bagi kami semua. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang punya beban masalah pergumulan hidup sudah menerima kelegaan, kelepasan, kemenangan dari Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin.